Di awal film, kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang berlibur di tengah lautan menggunakan kapal pesiar pribadi. Mereka semua sedang menikmati liburan yang sangat indah di tengah-tengah samudera. Liburan musim panas yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan kesenangan. Salah satu dari mereka, seorang wanita, langsung membuka baju dan terjun bebas. Kemudian, di ujung kapal kita diperlihatkan seorang ayah yang sedang belajar memancing bersama anaknya. Ialah yang bernama Tom. Tidak akan lengkap jika tidak pergi ke laut dan tidak memancing. Sang istri yang sedang bersantai bernama Emily di tengah-tengah lautan sudah biasa berenang menggunakan tank top. Ben sebagai anak yang paling bungsu, dia pun akan belajar memancing bersama sang ayah untuk bisa mendapatkan ikan yang sangat besar. Namun tanpa disadari, Emily yang jauh dari perahu, dia yang sedang bersantai menikmati suasana indah lautan. Tiba-tiba saja ada pusaran air yang ada di dekatnya, dia pun langsung panik. Tom yang sedang mengajarkan anaknya memancing, dia pun mendengar sayup-sayup ada seseorang yang sedang meminta tolong. Kemudian Tom langsung melihat dari ke arah depan. Ternyata istrinya yang sekarang sedang kelelep di tengah-tengah lautan. Dengan sigap, Tom pun langsung memperingatkan semua anaknya untuk berkumpul. Dan dia pun langsung melajukan kapalnya untuk mendekati istrinya supaya bisa ditolong. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Emily telah berhasil diselamatkan oleh Tom. Ia pun langsung memperingatkan tidak boleh berenang jauh dari perahu. Kemudian sang kakak bernama Casey mengatakan dia meminta maaf kalau dia malah mendengarkan musik reggae yang sangat kencang, sehingga ibunya yang sedang kelelep, ia pun tidak mendengarnya ketika sang ibu sedang kesulitan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Di malam hari yang sangat indah, di mana mereka telah merayakan hari ulang tahun si Ben yang ke-13 tahun. Walaupun masih bocil, dia pun telah mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari keluarganya. Bahkan topeng yang seram diberikan kepada Ben untuk bisa bermain Halloween. Kemudian kegembiraan mereka langsung dilengkapi untuk mengambil potret bersama untuk kenang-kenangan. Cheese. Singkat cerita, ketika mereka sedang ngobrol asik bersama, tiba-tiba saja ada segerombolan ikan besar yang sedang berkumpul di sekeliling perahu. Ternyata itu adalah paus yang sedang melakukan migrasi. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba saja salah satu paus langsung menabrak kapal. Tidak seperti biasanya, di bulan-bulan ini para paus sedang melakukan migrasi di jalur pelayaran. Ketika itu juga Casey yang sedang melakukan hubungan telepon bersama pacarnya, dia pun telah kehilangan sinyal dan bete masuk ke kamar. Lalu tiba-tiba akibat ditabrak oleh salah satu paus yang ada di bawah, mereka telah kerusakan mesin di bagian bawah, sehingga ini menjadi satu masalah yang cukup besar. Tiba-tiba saja mereka langsung keluar, telah dikagetkan ada cahaya dari langit turun ke bumi. Apakah itu meteor atau sejenisnya? Mereka pun langsung mendekatinya untuk melihat. Lalu tiba-tiba, We need to move.
Those are not meteorites. Satellites. Ternyata itu adalah satelit yang jatuh dari langit. Kemudian Tom langsung melihat mesin kapal, ternyata kerusakannya cukup parah, sampai-sampai mengeluarkan asap berbau. Mereka pun sekarang sedang kesulitan karena kapalnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba saja kompas terus saja berjalan dan suara angin semakin kencang. Akhirnya mereka pun langsung bergegas menutup semua pintu yang ada di dalam kabin supaya air tidak masuk. Dan sekarang tibalah mereka mendapatkan sebuah badai yang sangat besar. Mayday! 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 Singkat cerita, ketika badai telah berlalu, bahkan bendera pun sampai rombeng. Akhirnya satu keluarga telah pingsan dan mereka siuman untuk bisa melihat semua situasi. Bagaikan dikocok di dalam blender, mereka pun merasakan pusing yang sangat mengerikan karena badai semalam itu sangat besar sekali. Ketika mereka semua sedang keluar, tiba-tiba saja air laut telah hilang. Sungguh fenomena yang sangat langka. Mereka pun sekarang sedang menelaah apa yang telah terjadi. Semua makhluk hidup yang ada di laut pun menghilang entah kemana, sehingga mereka pun sekarang sedang mencari cara untuk mendapatkan sebuah bantuan. Bahkan kompas yang sedang dipegang oleh Tom ternyata tidak menunjukkan ke utara. Bahkan kompasnya sekarang tidak berfungsi. Emily yang sebagai ibu, dia pun terus mengumpulkan makanan untuk bisa melakukan persediaan. Sedangkan Ben, dia pun menerbangkan balon-balon untuk bisa mendapatkan sinyal dari orang lain. Barangkali ada seseorang. Mayday, Mayday, Mayday. Romeo, Charlie, Alpha. This is now Captain of the Shanghai 6. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Ben telah mendapatkan sinyal radio dari yang lain. Sebuah kapal selam yang terdampar, dia yang bernama Kapten Nao, mengatakan ini yang disebut dengan konspirasi tikus bumi, yang dimana semua makhluk hidup telah tersedot ke dalam tanah, sehingga kita semua harus bersiap-siap karena beberapa hari kemudian air laut akan kembali. And the secret return means no more than a week. Ben, move. Kemudian dalam perbincangannya Nao mengatakan kepada Tom bahwa dia memiliki kapal selam dan bisa dinaikinya ketika air laut kembali. Kemudian Tom langsung meminta koordinat di manakah Kapten Nao berada. Dia pun langsung memberikan sebuah rumus untuk bisa menemukan Nao. Sebagai ahli kelautan, akhirnya Tom telah menemukan Nao posisi di mana. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi. Let's prepare the kids. Kemudian setelah melakukan hubungan telepon bersama Nao, mereka pun langsung bersiap-siap menyiapkan semua bahan makanan untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Tiba-tiba saja di balik bukit, Tom langsung melihat seseorang dengan membawa anjing. Karena melihat dia sedang kelelahan, akhirnya Tom langsung membawa satu botol air untuk menolong orang tersebut. Mendekati untuk bisa melakukan obrolan dan mempertanyakan apa yang telah terjadi. Sedangkan istrinya yang masih saja beres-beres, tetapi si Casey malah mendengarkan reggae sambil menangis. Dia tidak tahan apa yang telah terjadi. Ayahnya tanpa sepengetahuan orang lain malah bertemu dengan orang asing. Dia akan memberikan kebaikan, memberikan satu botol air untuk bisa menolong. Ketika air itu telah diteguk dan ternyata orang tersebut adalah pemburu. Sungguh tanpa diduga, situasi pun telah genting.
Tom sekarang sudah mati, di mana Emily terus saja berusaha untuk melindungi anak-anaknya masuk ke dalam kabin. Akan tetapi si pemburu sekarang sedang mengejar, dimasukkan ke dalam peti, dan dia pun memberikan pistol suar untuk bisa menyelamatkan anak-anaknya. Sedangkan Emily akan mengalihkan perhatian si pemburu supaya tidak mengejar anak-anaknya, mengambil pisau dapur untuk bisa melakukan perlawanan. Singkat waktu, akhirnya pintu telah dibobol oleh si pemburu. Dia pun akan membawa semua jarahan yang ada di tempat ini dan akan membawa semuanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi Emily telah lolos lewat lubang. Namun sangat disayangkan, Emily malah disergap oleh anjingnya. Sampai saat ini, Emily terus saja melakukan untuk mengendap-endap dan akan membunuh si pemburu. Dengan rasa yang sungguh hati-hati, Emily masuk ke dalam kapal melalui celah yang lain untuk bisa membawa anak-anaknya keluar dari tempat ini, karena sekarang perlindungan sudah tidak ada. Namun si pemburu tidak akan kalah, dia pun langsung menyerah. Untung saja Casey menembakkan pistol suar sehingga terjadilah kebakaran di dalam perahu. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi dari tempat ini, membawa perbekalan yang seadanya yang sudah disiapkan oleh mereka. Ben langsung berlari kepada ayahnya yang sekarang sudah mati. Mereka semua harus bisa meninggalkan kapal. Tanpa diduga, dengan kehilangan Tom mereka pasti akan kesulitan. Tiba-tiba saja si pemburu telah selamat dari kobaran api. Mereka pun telah melihat bahwa dia ada di dalam posisi yang sangat berbahaya. Tiba-tiba saja perahu meledak. Selang beberapa lama kemudian, perjalanan yang sangat panjang melarikan diri. Mereka melihat bahwa ada paus banteng yang sedang terkapar. Terlihat pemburu itu masih saja mengejar mereka. Akhirnya Emily membawa Ben untuk tetap berjalan. Tidak boleh terus beristirahat karena si pemburu masih saja terus mengejar. Di bawah terik matahari yang sangat panas, mereka terus saja menyelamatkan diri dan terus berlari karena situasi ini sangatlah genting sekali. Singkat cerita, akhirnya mereka sangat lelah untuk terus saja berjalan. Sampai-sampai di sore hari yang sangat panas, mereka semua telah menemukan bangkai pesawat terbang. Akhirnya mereka mempunyai ide untuk memasuki pesawat tersebut dan bersembunyi. Untung saja hanya sekumpulan burung yang tidak ada kerjaan. Mereka semua memasuki pesawat dan mengisi perut keroncongan. Akhirnya mereka bisa beristirahat. Sambil membayangkan foto keluarga, tidak disangka bahwa Tom akan pergi secepat ini. Sambil membayangkan tentang masa lalu, mereka semua sekarang sudah berakhir. Namun ini tidak akan pernah bisa terlupakan, kenang-kenangan bersama keluarga. Singkat cerita, ketika malam hari telah tiba, akhirnya di mana Casey terbangun karena dia merasakan sesuatu di dalam kancutnya, ingin membuang hajat. Dia pun memberanikan diri untuk keluar pesawat dengan tanpa sepengetahuan yang lain. Kemudian Casey langsung jongkok indah di bawah puing-puing pesawat dan langsung mengeluarkan sesuatu. Tanpa sadar di belakang Casey, ternyata si pemburu ada di sana langsung menyerah. Sungguh tanpa diduga, menyerang dengan rasa dendam yang sangat mengerikan karena pemburu tersebut telah membunuh si Tom. Akhirnya si pemburu sekarang sudah mokat. Ketika siang hari, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan entah apa yang terjadi kepada si pemburu.
Akhirnya mereka pun terus saja berjalan. Namun tiba-tiba saja Tom terus saja berlari karena dia melihat genangan air untuk minum. Dengan seketika, Emily langsung membawa Tom karena dia telah meminum air cubluk yang ada di sana, yang pasti itu akan membuat dirinya sakit. Tiba di tengah-tengah barang rongsok, mereka pun telah mengumpulkan beberapa barang untuk dijadikan benteng supaya bisa beristirahat sebentar di tempat ini. Satu persatu telah disusun untuk bisa membuat sebuah bangunan. Ben yang sekarang diberikan antibiotik supaya tidak sakit. Mereka pun langsung beristirahat di tempat ini. Singkat cerita, ketika tengah malam telah tiba, di mana Emily telah terbangun karena dia merasakan ada seseorang yang sedang mendekati dirinya. Berjalan lebih jauh dari biasanya, dia pun telah melihat ternyata memang betul ada sesuatu yang telah mendekat. Sungguh mengerikan sekali. Ternyata ada segerombolan kepiting dari bawah lautan yang sekarang mereka sedang melakukan kerumunan. Beberapa orang tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam kontainer. Akhirnya Emily telah terluka. Keadaan pun sekarang semakin genting. Emily yang sekarang terluka di kakinya di bawah sana sedang menyerang segerombolan orang yang memakai senjata. Para kepiting tersebut ternyata sangat ganas sekali. Emily langsung memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri mengikat luka tersebut. Namun karena darah yang keluar terlalu banyak, akhirnya Emily mulai puyeng. Akhirnya Emily pun telah terpingsan. Selang beberapa lama kemudian, Emily yang telah ditinggalkan oleh anaknya di atas kontainer, dia pun baru saja tersadar. Tiba badai angin yang sangat mengerikan. Dia pun berusaha untuk mencari anak-anaknya yang ada di bawah kontainer. Orang-orang asing yang telah melawan para kepiting ganas, mereka semua telah mati. Senjatanya pun langsung diambil oleh Emily untuk mencari anaknya. Singkat cerita, akhirnya badai telah mereda. Emily yang sekarang kesakitan karena terluka, dia pun memaksa langsung membakar luka tersebut supaya tidak infeksi. Singkat cerita, ketika situasi telah mereda, mereka semua langsung mengambil beberapa senjata dan ada satu saluran radio untuk bisa menghubungi Kapten Nao. Untung saja dia masih standby, tapi keadaannya sudah terluka parah karena telah dikerumuni oleh para kepiting. Kemudian Emily tidak mengetahui koordinat di mana Nao berada untuk bisa menyusur. Dia pun langsung memberikan sebuah instruksi untuk bisa menembakkan pistol suar supaya bisa mengetahui di manakah Kapten Nao sekarang berada. Okay, we see you. Setelah mendapatkan pistol suar di manakah posisi Kapten Nao berada, akhirnya mereka pun terus saja menyusur untuk bisa mendekati Kapten Nao. Tetapi sangat disayangkan, mereka harus bisa melewati tebing-tebing dengan di bawah lembah yang sangat tinggi dan curam. Akhirnya tidak ada pilihan, mereka pun harus bisa memutuskan supaya bisa menyelamatkan diri. Dengan perjalanan yang sangat panjang, lika-liku yang sangat mengharukan, mereka memasuki lembah yang sangat dalam, di mana tebing-tebing yang sangat curam tinggi dilihat itu adalah sangat rapuh sekali. Mereka harus tetap saja berjalan untuk bisa menyelamatkan diri. Ketika di dalam situasi yang sangat genting, tiba-tiba saja longsor batu telah terjadi. Akibat longsor batu yang telah terjadi,
Casey dan Ben telah berpisah dengan ibunya. Mereka telah dihalangi oleh batu yang sangat tinggi dan menghalangi jalan untuk kembali. Akhirnya sang ibu memerintahkan kepada Casey untuk bisa membawa si Ben pergi dari tempat ini, bertemu dengan Kapten Nao. Hati yang sangat dalam harus bisa meninggalkan sang ibu. Akhirnya mereka pun beranjak untuk bertemu dengan Kapten Nao. Dengan perjalanan yang sangat panjang, mereka pun terus berlari dan melihat ada kapal selam yang sedang nongkrong. Dan tiba-tiba saja Kapten Nao mengatakan dia tidak mempunyai waktu dengan keadaannya yang sekarang terluka. It's a matter of minutes. I'm gonna go and get her. Di sisi lain, sang ibu sekarang sudah kehabisan amunisi. Seluruh kepiting yang sekarang sedang bergerombol untuk memakan si ibu. Untung saja Casey telah datang menolong, menjulurkan tangannya untuk mengangkat sang ibu tercinta dan bisa diselamatkan. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Casey dan Emily telah berhasil lolos dari kematian. Mereka terus saja berjalan untuk menjauhi para kepiting yang sedang lapar. Dan tiba-tiba saja para kepiting tersebut semakin menggila. Untung saja masih sempat, mereka pun telah memasuki kapal selam dan menguncinya dari dalam. Namun sangat disayangkan, Kapten Nao menjadi santapan hangat bagi para kepiting. Akan tetapi mereka telah melihat air laut yang sekarang telah kembali dengan suasana badai yang akan mengguncang 10 kali lipat dari sebelumnya. Mereka pun langsung bersiap-siap memakai sabuk pengaman. Badai pun dimulai. Selang beberapa lama kemudian, setelah badai berlalu, mereka semua baru saja tersadar karena guncangan yang sangat besar sekali. Akhirnya, satu persatu mereka telah sadarkan diri. Casey, Ben bersama Emily yang sekarang akan keluar dari kapal selam. Mereka pun langsung melihat keadaan sekitar, ternyata sudah luluh lantah. Untung saja mereka terdampar di sebuah pulau dan akan menyelamatkan diri. Ternyata inilah akhir dari dunia. Mereka melanjutkan hidup di tempat ini. Film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang sungguh seru sekali, cukup edan untuk menemani waktu malam dan siang kita. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Seri dan movie ada di sini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye bye.